Halo babyku, aku Dena Rahman. Kembali lagi di Baby Talk, Bebas Bicara Talk, your safe platform to talk. Hari ini kita akan membahas isu yang lagi anget banget dibicarakan nih, apalagi di dunia digital, yaitu #blokirkominfo. Dan hari ini kita udah kedatangan gak cuma satu, tapi ada 2 tamu, jadi bakal rame nih. Yang satu adalah expert hak digital, yang satu lagi aktif di dunia digital dan juga dia aktif ngomong, aktif perform, aktif makan dan lain-lain. Teman aku juga ya. Yang satu adalah Nenden dari SafeNet dan Ences Nabati. Di sebelah aku ini udah kedatangan 2 orang, jadi hari ini rame ya di studio Baby Talk. Ada Nenden dari SafeNet. Halo. Dan juga ada Ences. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Emang harus begitu ya? Kok kalem banget sih Bu Dena? Tumben. Kayak ibu aktivis tau jatuhnya. Gitu ya, jadi udah mendalami peran dong. Iya, kayak halo sekarang. Sekarang kamu banget deh, Beb. Karena aku wife-nya Min Yoongi loh. Tapi yang konsepnya nggak jauh-jauh dari Korea. Nggak jauh-jauh dari Hyungi. Bener. Anyway, thank you so much udah hadir di Baby Talk, Bebas Bicara Talk, your safe platform to talk. Jadi di sini adalah tempat di mana kita bebas berbicara. Oke. Masalah apa aja, tapi yang pasti tetap bertanggung jawab ya. Jadi isu-isu kita bahas di Kalau sini. nggak bertanggung jawab nggak usah ngomong. Kalau tidak bertanggung jawab silakan keluar. Silakan out dari ruangan ini ya. Oke. Oke, apa kabar nih? Siapa dulu? Nenden Baik. dari SafeNet. Yes. Jadi SafeNet itu apa sih? Itu sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak digital. Oh, ya. Jadi ada hak untuk mengakses informasi, hak untuk bebas berekspresi, dan hak untuk merasa aman di internet. Ya, jadi kamu lagi sibuk Ya, lumayan. mengurusi SafeNet ini ya? Oh, Karena banyak lagi banget sibuk. haknya ya, Beb. Banyak, banyak Beb. banget. Di luar hak sepatu ya. Sepatunya drama Dena ya. Oh iya dong, yang Jangan udah lupa beli ya saya. udah nggak ada, Beb. Bener. Kalau Ences, kamu sibuk apa sih? Kamu bikin lapar, bikin baper, bikin caper, Iya, apalagi? pokoknya kalau aku tuh konsepnya bikin lapar, bikin caper, Oke. ya kan, bikin bahagia, bikin ceria. Oh. Oh, good. Thank you. Dan hari ini dia bikin apa nih di sini? Bikin ini ya, bikin Apa? rame di sini Bikin ya. kehebohan. Aku pengen lebih rame sebenarnya, tapi nggak enak sama hostnya ya. Nanti gue kalah, Bo. Iya. Kalah rame, babe. Anyway, thank you banget udah nyampe di sini. Dah, pertama-tama mungkin aku mau nanya ke Ences nih. Ya. Kan kamu warawiri, bikin lapar, bikin macem-macem, dan suka bikin konten juga gitu kan di sosial media gitu. Kayak gimana sih kamu memakai si sosial media itu biasanya? Aku sih memakai sosial media benar-benar semaksimal mungkin ya. Oh. Karena kan sekarang kita nggak bisa dipungkiri semua orang tuh kadang mencari lapangan pekerjaan, mencari nafkah, mencari cuan tuh lewat sosial Iya, media. benar. Apalagi kalau aku kan dari dulu sebenarnya sebelum kayak platform yang sekarang kayak Instagram, kayak Facebook, kayak akun-akun lainnya yang happening, dulu aku udah gila-gilaan kan sebenarnya. Tapi sejauh ini sepanjang aku berkarir, bener-bener sosial media itu sangat berpengaruh dalam hidup aku. Jadi kayak apapun yang aku lakukan pasti aku share ke sosial media, terkecuali kayak hal-hal yang pribadi, yang intimate sama diri sendiri, aku nggak. Cuma ini kayak sebatas pekerjaan, terus juga kayak share-share hal-hal positif, vibes gitu ya kan. Cuman kalau yang jelek-jelek nggak usah lah ya. Gitu ya kan. Disimpan sendiri ya. Aku sih Apa? happy sih sebenarnya. Happy ya? Bersosial media itu tergantung orangnya sebenarnya Bener. kan, tergantung sudut pandang juga. Kalau misalkan seandainya kita orangnya yang ceria-ceria, mungkin keceriaan kita share, mungkin dengan keceriaan itu kita bisa mendapatkan rezeki-rezeki faedah-faedah. Oh, si Ences ini ceria nih orangnya, undang ke sini gitu. Oh, jadi rame ya. Si Ences orangnya ternyata positifan, undang acara ini gitu. Oh, jadi cuan ya dari sosial media. Tergantung sebenarnya. Emang sosial media apa aja sih yang Ences pakai sekarang? Aku sekarang cuma di Instagram aja sih. Oh. Ya Facebook juga ada, cuman nggak terlalu aktif. Mungkin mama aku lebih aktif di Facebook. Di Facebook ya? Ngecek grup-grup pengajian. Oh, kelihatan zamannya Besok ya. ada acara apa, gosip-gosip tetangga kan, gitu. Kelihatan generasinya ya. Kelihatan generasinya. Tapi aku nih kenal Ences udah lama, dari dulu emang dia tuh heboh di sosial media, Iya, makanya terus kita ya seru-seruan lah ya lewat Dan aku sosial tuh- media gitu kan. Dan aku tuh hebohnya sama diri sendiri, karena kan sekarang banyak juga orang yang heboh-heboh kayak berantem, saling Iya, sepet iya. di Instagram, terus kayak bikin konten yang gimana-gimana. Aku juga dulu sempat bikin konten, cuman seiring berjalannya waktu, karir kan itu membenahi diri ya. Jadi semakin kita kayak mau goalsnya apa nih ke depannya, jadi misalnya kayak konten yang agak sedikit
menuai respon negatif dikurang-kurangin gitu Iya. ya kan, jadi lebih baik lagi. Sebenarnya tergantung ke penggunanya sih Benar. soal sosial media itu. Lagian kamu kan sekarang Cas nih aktif di dunia entertainment kan gitu, udah ada di TV gitu, ada program dan lain sebagainya. Nah, menurut kamu sendiri manfaat Cas manfaat yang dirasakan oleh Cas lewat sosial media itu apalagi nih secara khusus di bidang hiburan? Selain buat sharing sendiri. Iya, makanya banyak kan kalau kita have one program gitu ya kan, bisnis bagus kan. Bisnis bagus ya saya kemana-mana. Banyak sih manfaatnya. Kalau misalnya kita punya, mungkin sekarang banyak juga dampak positif yang dirasakan oleh pengguna sosial media. Mungkin yang tadinya mereka susah jualan, mereka susah promo, mereka susah ngapa-ngapain gitu ya kan, budget terbatas. Mereka bikin sosial media, mereka bisa promo di media sosial mereka, misalkan jualan baju, live sale, ya kan, free love, banyak banget kan manfaatnya. Benar. Yang tadinya orang tuh bingung, gue harus ngapain nih gitu kan, gue punya barang banyak tapi secara produksi gue tuh nggak bisa jual banyak gitu. Mereka bikin Instagram, mereka barter, mereka live bareng gitu kan, banyak. Apalagi pas zaman pandemi kan kita nggak bisa kemana-mana, and then semuanya online gitu, jual beli online, pokoknya semuanya lewat sosmed ya pada akhirnya. Buat promosi, mungkin buat buat jualan, buat dagang, banyak sih manfaatnya. Cas saja selain di dunia hiburan juga kamu jualan kan? Ada di dunia gym. Ada bakso, ada macam-macam, pokoknya semua dijokul ya. Kan? Apa? Semua dijokul ya. Harus, yang penting halal kan. Bener. Cuan yang penting halal. Bener. Ya kan? Dan promo semua lewat sosmed dong. Promo semua lewat sosmed ya kan, sama teman-teman juga sih. Bantuin dong promo di Instagram lo gitu. Ya tetap ujung-ujungnya Instagram, ujung-ujungnya sosmed kan. Sosmed juga, iya. Gitulah pokoknya banyak lah manfaatnya kalau menurut aku sih. Hits. Sekarang aku mau nanya ke Nenden nih dari SafeNet, kan belakangan ini lagi heboh blokir Kominfo gitu kan, sampai ada hashtagnya segala gitu, hashtag blokir Kominfo. Itu sebenarnya apa sih, boleh tolong dijelasin nggak? Ya, jadi hashtag blokir Kominfo itu sebetulnya respons ya dari masyarakat melihat kebijakan yang lagi happening nih, yang dikeluarkan oleh Kominfo gitu ya. Kenapa kemudian banyak orang merespons? Karena kan kita tahu ya, Inces bilang bahwa dia udah bangun tidur, mau tidur lagi gak bisa lepas dari media sosial gitu ya. Banyak orang yang mencari nafkah, mencari rezeki dari media sosial atau platform digital lah secara luas. Nah, di aturan yang baru ini, Kominfo itu mengancam platform-platform digital. Mengancam? Betul, Wow, betul. serem ya. Iya, itu kayak gitu. Iya, mengancam ya, karena ada nih sanksinya gitu. Kominfo bilang nih, kalau platform digital, salah satunya sosial media, tapi tidak terbatas hanya sosial dari itu media gitu ya. Kalau mereka tidak mendaftar gitu ya, maka dia akan diblokir. Nah, contohnya kan yang lagi rame juga PayPal diblokir, terus beberapa platform distribusi game juga diblokir. Itu udah terjadi? Sudah tanggal 30 Juli 2022. Berapa udah? Nah, itulah makanya orang-orang yang terdampak, tadi kalau misalnya bayangin lah, platform Instagram diblokir gitu ya, walaupun sekarang tidak diblokir ya. Tapi kan bayangin, Inces akan kehilangan berapa banyak rupiah gitu ya. Nah, ini banyak cuan, yang gimana dong? Aduh, jangan dong. Nah, ini udah terjadi di beberapa platform digital gitu. Nah, makanya orang-orang merespon, wah ini daripada Kominfo blokir-blokir, kita blokir aja nih Kominfonya. Makanya muncul nih hashtag blokir Kominfo. Jadi Kominfo ngeblokir, diblokir balik gitu ya, intinya ya. pengennya kayak Sebenarnya gitu. kan pro dan kontra ya, gitu ya kan. Mungkin orang shock aja tiba-tiba ada salah satu, apa tadi namanya? Apps. Bukan, apa namanya tadi? Peraturan hashtag. Peraturan bahwa yang mendaftar, apps akan diblokir. Mungkin orang kaget aja, tiba-tiba kok diblokir gitu loh. Tapi coba deh, kalau kita pengen tahu ya, kalau ngedaftar itu kenapa, kalau nggak daftar itu juga gimana gitu. Nah, betul. Yang jadi masalah sebetulnya bukan cuma nggak daftar kemudian akan diblokir gitu, tapi ternyata setelah platform digital itu daftar, masalahnya masih banyak gitu. Jadi misalnya contohnya ya, Meta lah atau Instagram lah yang Inces pakai gitu ya. Dia kan udah daftar nih sekarang. Nah, ketika platform digital itu daftar, ternyata mereka harus mengikuti peraturan yang ada di Permen Kominfo itulah intinya. Apa aja yang kemudian bermasalah peraturannya, salah satunya mereka wajib memberikan data kepada pemerintah kalau pemerintah minta. Oh, wow. Datanya apa aja, macam-macam gitu. Aduh, kok agak menegangkan ya? Nah, itu dia Harus makanya. backsound. Jadi dari mulai data penjualan bakso Bisa sampai banget. data Yang lain-lain. Bayang nggak kalau datanya diminta kalau orang lagi pacaran, lagi kasmaran? Itu dia ya maksud kan? gue. Sayang, kamu pap dong, gitu. Kirim foto lagi ngapain, gitu ya Iya, kan? betul. Terus yang nonton siapa? Itu bukan cuma milik kita berarti ya. Betul. Jadi di situ tuh Kominfo tuh jadi memiliki wewenang gitu ya untuk meminta data Inces lah misalnya dengan
alasan untuk pengawasan. Oh. Entah karena encasnya kenapa gitu ya, tiba-tiba kan kita nggak pernah tahu nih. Jatuhnya kayak ujian diawasin ya. Kayak gitu. Nah, itulah yang kemudian banyak dikritisi karena sangat longgar gitu pengawasan itu dalam Oke. hal apa. Jadi berarti sebenarnya ada pelanggaran dong dari peraturan Kominfo-nya ini. Menurut Nanden sendiri apa aja sih hal-hal yang dilanggar? Nah, tadi lah udah jelas ya gitu bagaimana Encas aja shock gitulah, dataku bisa diambil gitu. Padahal Diawasi kayak diawasi, ujian, padahal Shay. kita semua punya hak privasi gitu. Hak privasi Iya. itu adalah Kebayang gak sih Beb kalau kita lagi mau minjem uang ya kan? ketahuan deh mau ngutang. Itu sering ngutang kan ya. Nggak banyak KTE itu. Iya benar. Nah itu salah satunya hak kita kan pengen nggak diketahuin gitu Iya, ya. ha-ha. Apanya lah gitu. Nah tapi Kita lagi ngobrol urusan pribadi lah gitu. Tapi karena alasan pengawasan gitu yang kita juga tidak pernah tahu lebih detail gitu ya seperti apa batasan-batasannya, itu sangat mungkin terjadi. Jadi hak privasi kita bisa banget dilanggar. Selain itu ada lagi nih. Nah ini yang satu lagi adalah hak untuk kita bebas berekspresi. Kenapa gitu? Karena ketika platform digital punya konten yang dianggap meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Contohnya? Nah ini contohnya kamu harus tanya ke Kominfo gitu ya, karena tidak ada definisi yang jelas soal itu. Jadi Oh, subjektif oke. ya, Sangat suka-suka subjektif. dia Tapi ada aja. beberapa juga loh, kalau misalnya kayak ada beberapa temen aku bikin konten kayak misalnya story, misalnya kayak ada misalnya kayak yang berhubungan kayak darah-darahan, terus kayak apa Oh, ya, gitu ya kan, betul, tiba-tiba yang sensitif. hilang dengan sendirinya Ya, ya kan, sensitif betul. konten, termasuk juga itu. Nah kalau itu kan beda ya, jadi setiap platform Itu dari digital. platformnya atau dari Kominfo? Nah itu bisa banget dari platformnya, Oh. karena platform Dari digital Instagramnya dari gitu kan ada si Instagramnya. community guideline-nya Betul. itu Nah gitu kan. betul. Iya, iya. Terus Sebetulnya masing-masing platform digital itu punya community guidelines atau aturan-aturan sendiri sesuai apps-nya Sesuai masing-masing, apps-nya sesuai masing-masing. platformnya Oke, masing-masing. oke, oke. yang memastikan bahwa tidak boleh ada konten-konten tertentu ya, misalnya pornografi anak itu kan udah jelas ya, gak boleh Iya, banget iya, ada. iya. Kemudian hal-hal yang berbentuk kekerasan gitu ya, harassment, ya mungkin salah satunya tadi contohnya gitu. Nah itu sudah otomatis sebetulnya di take down oleh si sosial medianya gitu. Oke. Tapi dengan aturan ini itu jadi makin lebih luas, Jess, gitu. Karena kita nggak pernah tahu yang meresahkan masyarakat tuh yang kayak gimana. Bisa aja dirimu ngepost foto lagi makan-makan di mana gitu, kemudian bikin wah viral banget gitu, kemudian bikin si toko si warung makan itu rame didatengin orang gitu kan. Tapi kan itu berbentuknya positif dong. Nah, tapi kan masalahnya kita nggak pernah tahu dampak meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Bisa aja kalau dia nggak suka dianggapnya Bisa bikin jadi. resah. Jadi bukan bikin lapar jadi bikin resah ya, Nah, Bo gitu. Bisa kayak jadi gitu. gitu kan. Ya, betul, Karena betul. nggak jelas gitu. Jadi apa namanya pasal-pasalnya ini tuh nggak jelas. Jadi Betul. karet dong nah, ya. itu yang kemudian dikhawatirin. Nanti tiba-tiba kamu ngepost sesuatu yang positif sebetulnya, tapi karena dianggap meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, bisa aja tiba-tiba hilang. Jadi banyak rules-nya ya. Misalnya kita lagi nari-nari doang gitu ketawa ketiwi, Iya. tiba-tiba ada yang resah aja ngelihat kita nari-nari, ada yang nggak suka, Lebih itu bisa sensitif jatuhnya ya. jadi nggak jelas, gazebo, nggak Iya, jelas, bener, Bo. bener. Oke, berarti selain itu apalagi pasal-pasal yang karet nih yang kira-kira bisa dipakai lah oleh Karet si tuh apa sih? Karet tuh yang pasal-pasal longgar gitu loh. Jadi Oh, sebenarnya oke. ceritanya buat ketertiban umum tapi justru dipakai buat justru mempersekusi apalagi oke, teman-teman yang mungkin ragam gender seksualitas Nah, atau yang minoritas yang lain gitu. Betul. Jadi pasal karet itu kayak multi interpretasi gitu. Jadi orang bisa menganggap ini A, tapi orang lain bisa menganggap itu B. Nah, Oke. itu kan dihukum nggak boleh ya kayak gitu. Kayak Dan si Ambigu ya, ambigu. Kayak si ambigu, UU betul. ITE itu kan Nah, banyak itu, pasal ITE. karetnya Betul, gitu. betul. Nah, apalagi ya yang lain itu misalnya soal tadi ya sebenarnya penyerahan data gitu ya. Dan yang menarik itu adalah dijelasin juga data spesifik gitu, termasuk orientasi seksual, Oh, bagaimana gitu. kehidupan seksual. Maksudnya taunya dari mana? Apa tahu dari kayak kan ada kayak cookies gitu ya kalau sekarang Bisa, gitu atau kayak kan banyak- dari history kayak searching Google atau Nah, segala itu juga macam bisa. gitu tuh bisa. Atau bahkan misalkan ada beberapa aplikasi yang memang buat teman-teman minoritas misalnya untuk berkomunitas. Nah, itu bisa banget kan dicari misalnya orientasi. Nah, itu kan itu yang kemudian Itu yang kita mungkin bisa dibilang kayak hak privasi kita Nah, tuh kayak terganggu mungkin. bener, Betul, bener. Karena betul. kan sebenarnya orang kan hal-hal kayak begitu kan nggak pengen diketahuin orang. Yes, Bener. betul. Bingung juga sih sebenarnya ya Makanya. dengan peraturan yang baru ini gitu ya, dengan segala udah keribetan dunia ini adalah Udah dunia ini Tambah udah ya. ribet, say. Kenapa makin ditambah ribet lagi gitu? Iya, itu kan dunia ini semakin panas gitu.
bagai air mengalir deras. Jadi makin kehidupanku. Oh ya, jadi nah kalau kayak gini tiba-tiba nanti ada yang resah ceritanya. Gue mengganggu ketertiban umum. Itu bisa Ya udah dilakukan. kalau gitu gua pindah ke Mars. Iya kan? Lebih baik pindah aja bun gitu ya. Nah itu dia makanya. Jadi tapi kenapa alasan kita ngobrolin hal ini itu karena jadi di bulan November 2006 itu di Yogyakarta itu diselenggarakan international meeting oleh para pakar hukum dan HAM yang membahas hak-hak dasar teman-teman ragam gender dan seksualitas. Itu yang disebut dengan Yogyakarta Principles gitu. Jadi prinsip-prinsip yang mengatur hak dasar untuk teman-teman ragam gender dan seksualitas gitu. Dan salah satunya ada prinsip 6 yaitu hak atas privasi. Jadi setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan untuk privasi tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya gitu. Iya. Sebenarnya kan kalau privacy itu menurut aku ya semua orang tuh berhak sih sebenarnya. Bener. Jadi nggak mesti harus lo siapa lo gimana kan emang is a must. Gitu Iya, loh. buat Nah, siapapun ya, iya. maksudnya karena kita kan benar-benar harus maksudnya kita makhluk sosial iya, tapi kita juga makhluk yang personal gitu. Yes. We have our own thing yang ada ranah privasi yang emang nggak boleh dimasukin oleh pemerintah atau siapapun gitu yang Exactly, yes. snap gitu ya. Oke, tapi kalau mungkin Ces, kamu ada ini nggak harapannya nih dengan adanya isu blokir Kominfo ini sama apapun yang kamu bikin di sosial media ke depannya, ada nggak yang mau kamu sampaikan? Kalau aku sih kan sejauh ini aku baru cuma dengar hingar-bingar aja dan juga belum tahu sebenarnya keputusan yang mutlak itu seperti apa dan ketetapannya seperti apa. Mungkin kalau aku sih sejauh ini selagi kitanya nggak aneh-aneh gitu ya, nggak macem-macem, kita ikutin aja dulu gitu ya kan, sejauh mana ini akan berlayar ya kan, ya mudah-mudahan semuanya all good gitu ya, nggak ada sesuatu yang mengganggu satu sama lain mungkin dari pihak yang pengguna sosial media. Mudah-mudahan aja keputusan-keputusan ini bisa menjadi semakin bijak dan saling menguntungkan satu sama lain sih kalau menurut Jadi aku. pakai wisdom juga Iya, ya. karena kan kita juga belum tahu nih arahnya kemana gitu. Ini kan baru kayak hingar-bingar blok Kominfo gitu kan. Saya mudah-mudahan semuanya baik-baik aja lah, ya kan. Amin Aduh ya. aku tuh Jadi kusut dia datang-datang tadi di sini heboh, sekarang tiba-tiba kepikiran. Sih ya. Dasar Virgo. ya, sebelum bawa mimpi nih ya. Makanya hati-hati, jangan ternyata bersosial medianya sekarang lo mimpi mainin sosmed juga lagi, Iya, saking bener. kepikiran nih hari ini. Pas. Hempas ya. Coba kalau Nanden dari SafeNet, kira-kira apa sih kita nih sebagai pengguna sosial media deh gitu ya. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan gitu sekecil apapun ya gitu buat ya punya respon lah terhadap isu blokir Kominfo ini. Yang pasti teman-teman harus tahu dulu bahwa kalian punya hak. Nah, hak itulah yang kemudian harus kita perjuangkan gitu ya. Jadi ada yang mungkin ngerasa oh ya udahlah gitu, percaya aja sama pemerintah misalnya seperti itu. Ada Padahal lagunya tuh. apa tuh? Percayalah pada diri dengan harapan Oke. dan keyakinan. Kan pada diri bukan Pada pada diri. pemerintah ya, Say. Bukan pada diri pemerintah. Dia Nah, itu mungkin ya. next step-nya ya. Betul lagi, betul Percaya lagi. pada diri pemerintah ya. Itu bisa. Oke. Dan pastinya kita sebagai masyarakat bisa banget gitu kan memberikan kritik harusnya kepada pemerintah dan memastikan pemerintah itu bisa menjaga, memenuhi dan menghargai hak asasi manusia. Seperti Nces bilang tadi ya, gitu sama-sama pakai wisdom gitu ya. Iya. Oke, thank you banget Nces, thank you banget Yes. Nenden udah mampir di sini, bikin rame banget ya ada Rame banget. di sini. Heboh Rame Say. loh tadi itu. Kalau gitu kita juga bikin rame nih supaya isu blokir Kominfo ini cepat-cepat ini ya terresolve deh gitu Yes, ya, betul. ada solusinya. Thank you so much udah datang ke sini, Ini Shay. segini aja acaranya. Mau lagi? Tambah setengah jam lagi dong. Gitu ya, boleh? Asik banget loh ini perbincangannya. Iya kan, seru kan? Sama kayak deep talk gitu. Rumpi-rumpi berfaedah kan? Iya. Iya. Udah siap jadi aktivis kayaknya. Yang kan terus jadi aktivis. Ditunggu ya, Ences bikin apa? Gerakan. Kalau aktivis bikin Gerakan tidak boleh lapar. tidak boleh lapar. penting, Benar. penting. Jadi buat ini ya mengatasi kelaparan. Nah, bener kan masih banyak tuh orang-orang yang kayak masih merasa lapar ya. Bisa. Apalagi lapar kekuasaan aja. Oh, bener banget. Keren. Thank you.
Itu tadi heboh, rame, tapi rumpi-rumpi berfaedah. Kita udah ngobrol sama Nenden dari SafeNet dan juga Encas Nabati. Kita membahas tentang isu blokir Kominfo dan juga Yogyakarta Principle, khususnya prinsip 6 yaitu hak atas privasi, di mana tiap orang berhak tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya untuk menikmati kebebasan pribadi tanpa gangguan dan tindakan sewenang-wenang atau melanggar hukum. Kalau gitu, aku Dena Rahman, pamit dulu. Sampai jumpa di Baby Talk selanjutnya.